Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, yang biasa dipanggil Bu Novi. Kita akan mempelajari tentang elderly abuse. Sering membaca di koran mungkin atau di web-web tentang kekerasan pada lansia, tentang pengabaian pada lansia, ya. Nanti kita pelajari bersama. Di sini kita akan mempelajari tentang definisi dari elderly abuse, kemudian insiden, kemudian ada tipe-tipe dari elderly abuse, faktor risiko, kemudian cara mencegah, serta health edukasi untuk mencegah elder abuse. Saat ini dunia, negara kita Indonesia, ya, hidup dalam aging society. Maksudnya apa? Bahwa populasi lansia di negara kita dan di dunia secara umum itu meningkat populasi lansianya. Yang tadinya dulu piramida bentuknya segitiga ke atas mengerucut, lansianya sedikit, paling banyak adalah anak-anak. Waktu zamannya terjadi baby boomer, lah sekarang kita memasuki aging society, di mana distribusi penduduk itu seperti pilar. Pilar itu maknanya sama dari atas ke bawah. Jumlah lansia meningkat. Ketika ada elderly dan neglecting pada lansia, kekerasan dan pengabaian pada lansia ini sebetulnya merupakan recent fenomena. Jadi ada fenomena-fenomena baru karena mereka mengalami keterbatasan fisik, penurunan kemampuan finansial, atau adanya kesempatan anak muda yang menjadi bersaing mendapatkan pekerjaan, sedangkan yang lansianya belum pensiun ya masih produktif bekerja. Lah hal-hal ini bisa menyebabkan abuse dan neglecting. Kalau sampai terjadi elder abuse, kekerasan pada lansia, maka itu adalah sebagai alarm bahwa di lingkungan sosial kita itu bermasalah. Seharusnya ketika ada lansia, bagaimana sikap sosial? Menghormati, ya, harus dihormati karena kebijaksanaan mereka, kemudian karena pengalaman hidup mereka, karena usia mereka harusnya dihormati. Tetapi ketika terjadi abuse pada lansia, berarti jiwa masyarakat di situ itu bermasalah. Dan ini menjadi susah, kompleks, dan merupakan area yang sensitif karena banyak faktor yang mempengaruhi. Elder abuse sendiri tidak mudah untuk dideteksi. Kenapa bisa begitu? Karena pelakunya biasanya adalah orang terdekat. Orang terdekatnya bisa pasangannya, bisa anaknya, cucunya, menantunya, bahkan caregiver. Bahkan caregiver yang dipercaya untuk membantu kebutuhan lansia tersebut. Sehingga ada rasa sayang, ada rasa eman, ada rasa sayang ketika lansia itu mau melaporkan elder abuse yang dialami. Lansia memaafkan saja, walaupun mendapat perilaku elder abuse atau neglecting dari anaknya, dari anggota keluarganya. Karena rasa sayang tersebut dia tidak lapor. Sehingga ini susah untuk dideteksi. Oke, kita bicara tentang definisi dari elderly abuse. Ini didefinisikan bahwa tindakan atau pengabaian yang dapat membahayakan atau mengancam kesehatan dan kesejahteraan lansia. Lah inilah, ya, kasus ini susah. Bagaimana insidennya? Karena mereka melaporkan anaknya sendiri, ada rasa sayang, merasa tidak perlu. Mereka ibaratnya menelan saja perilaku anaknya, perilaku suami atau istrinya, ya, memaafkan. Sehingga ini insidennya susah ditemukan. Oke. Ini saya teringat beberapa hari yang lalu. Saya membaca berita bahwa seorang anak
menggugat ibunya karena menjual motor, ya. Jadi mereka mendapatkan warisan dari ayahnya, ibunya sekian persen, anaknya sekian persen. Kemudian warisan ibunya, ya uang warisan istri itu, ibunya itu dibelikan motor untuk cucunya. Cucunya ya anaknya dari anaknya itu. Ketika motor itu dijual untuk kebutuhan, si anak melaporkan ke polisi bahwa ada pencurian motor yang dilakukan, penggelapan motor yang dilakukan oleh ibunya. Gimana polisi mau menindak ibunya? Yang ada polisi menegur si anak. Bisa-bisanya dia melaporkan ibunya sendiri untuk hal yang seperti itu. Ya kan? Ini ada masalah jiwa ini. Ada masalah tidak sehat ini mental anaknya kan? Nah, ini ada teori-teori yang menjelaskan bagaimana sampai terjadi elderly abuse. Contoh, ada teori situasional model. Situasional model ini mempengaruhi stres dari caregiver. Caregiver itu tadi bisa pasangannya, bisa anaknya, bisa cucunya, ya. Ada stres tersendiri, situasional, mungkin karena pekerjaannya yang menumpuk, mungkin karena keuangan, ya, dan lain sebagainya. Stres tersebut dilampiaskan pada orang tua yang secara fisik mereka mengalami penurunan, jadi itu sangat mudah jadi sasaran. Ya, situasional model karena stres sendiri dari caregivernya. Berikutnya adalah exchange teori, di mana exchange teori perubahan. Dulu lansianya mandiri, sekarang menjadi tergantung pada anaknya, tergantung pada pasangannya, pada caregivernya. Karena faktor tergantung ini bisa tergantung fisik, tergantung finansialnya, ya, tidak bisa mobilitas sendiri. Nah, exchange teori dari mandiri menjadi depend, ya, menjadi tergantung ini menyebabkan elderly abuse. Yang berikutnya, yang ketiga ada psikopatologi. Psikopatologi berarti ini sudah masalah mental, masalah gangguan mental dan emosional dari caregiver. Bisa jadi anaknya mencederai ibunya itu tanpa sadar seperti dia mengalami halusinasi. Ya, tahu-tahu begitu halusinasinya hilang sementara, mendapati ibunya sudah bersimbah darah. Ya, ini psikopatologi. Kemudian ada social learning theory. Ini ada repeated, ya, ada pengulangan siklus kekerasan. Pengulangan siklus kekerasan yang seperti apa? Bisa jadi ya, bahwa dulu si lansia ini melakukan child abuse, melakukan kekerasan pada anak. Jadi ketika lansia ini sudah tua, anaknya sudah dewasa, maka diulang. Giliran anaknya melakukan ibaratnya tanda kutip balas dendam. Ya, anaknya belajar dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua zaman masa kecilnya. Sehingga ketika dia punya power, orang tuanya mengalami kemunduran fisik, akibatnya dia melampiaskannya saat itu. Social learning theory. Selanjutnya ada power imbalance in relationship. Ada feminist theory. Ya, feminist teori ini biasanya melandasi kekerasan yang dilakukan oleh pasangan. Pria menganggap wanita derajatnya lebih rendah, sehingga si pria ini menganiaya istrinya. Ya, ketika sudah tua.
Mungkin saat diajak berhubungan badan, si istri sudah menopause, ya, terus memaksa. Lah, ini termasuk elderly abuse, ya. Atau sebaliknya, si lansia laki-laki sudah mengalami stroke, si wanitanya masih mobilitas baik, ya, masih melakukan ADL-nya baik, ya. Ada feminis teori yang lansia wanita menjadi lebih power daripada si kakek, akhirnya melampiaskan menjadi elderly abuse. Kemudian ada political economic theory. Ini secara political ekonomi, di mana lansia hak politiknya bisa terganggu, ya mereka mengalami demensia. Bisa juga secara ekonomi mereka pensiun. Marginalisasi ini yang menyebabkan lansia bisa mengalami elderly abuse. Ini pelapor, ya, pelapor kejadian elder abuse. Mana yang terbanyak coba? Yang terbanyak adalah healthcare provider. Kita termasuk di situ. Petugas kesehatan. Karena kita mendapati lansia dibawa ke rumah sakit dengan memar, dengan patah tulang, dengan perdarahan, ya, dengan gangguan mental yang tidak wajar. Misal ceritanya dibawa oleh anaknya mengalami jatuh dari tangga, tetapi kok ada lebam di sekitar mata gitu. Ya, tidak wajar. Luka-luka yang tidak wajar. Ada sundutan rokok, ada luka yang tingkat kesembuhannya berjenjang. Bukan luka baru semua, tetapi ada yang sudah sembuh, meninggalkan jaringan parut mungkin, meninggalkan scar. Kemudian ada yang setengah sembuh, ada luka baru. Nah, itu harus dicurigai. Maka penemu terbanyak dari elder abuse adalah healthcare provider. Berikutnya, service provider. Service provider ini sudah berfungsi baik di luar negeri, kita belum. Jadi petugas sosial yang mengunjungi rumah lansia ini menemukan mungkin mereka kekurangan cairan, ada luka, tidak makan, kemudian bahkan obatnya berlebihan dan sebagainya. Ini mereka juga menemukan kasus-kasus itu. Ada yang lainnya, bisa tetangga, ya, tetangga, kemudian lansianya sendiri hanya sedikit. Lansia sendiri yang melaporkan hanya 4%. Kemudian pengacaranya, kemudian ada family member, ya, mungkin anaknya yang lain atau pasangannya, ya, family member, anggota keluarga lainnya. Aging worker bisa petugas lansia yang merawat lansia dan lain sebagainya. Tipe dari elder abuse ada fisikal, ada seksual, kemudian emosional atau psikologikal, material, finansial eksploitasi, medical abuse. Nah, nanti kita pelajari medical abuse, abandonment, kemudian domestic abuse, neglecting, self-neglect juga termasuk abuse. Walaupun ini tidak bisa dipidanakan. Kemudian ada institutional neglect atau abuse, ini sangat mengkhawatirkan. Kita bahas sedikit tentang physical abuse, emotional abuse, dan sexual abuse. Physical abuse itu didefinisikan bahwa ada kekerasan fisik yang menyebabkan body injury, jadi menyebabkan kerusakan fisik tubuh, nyeri, dan gangguan fisik. Bentuknya bisa dibaca ini menyedihkan. Ada hitting, ada beating, pusing, ada menggigit, dorongan, ya, shaking, mendorong, menampar, ya. Ini rasanya orang lansia kok diperlakukan seperti ini. Ada tendangan, ada membakar, penggunaan obat yang tidak adekuat, yang salah. Kemudian ada restraint fisik.
ada penghambatan fisik, bisa diikat, bisa dirantai, bisa juga dikunci kamarnya, itu termasuk physical restraint. Untuk sexual abuse, contohnya definisinya adalah segala aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh lansia, juga termasuk lansia-lansia yang memang tidak bisa memberikan izin. Lansia dengan demensia, lansia dengan gangguan jiwa, itu kan tidak bisa memberikan consent, memberikan izin. Contohnya sentuhan yang tidak diinginkan, perkosaan, sodomi, suruh telanjang bulat di foto, ya, photographing. Kemudian ada emosional atau psychological abuse. Ini menyebabkan, jadi ada yelling, ada teriakan, verbal juga, non verbal juga, yang menyebabkan nyeri secara emosi, nyeri emosional, sakit emosional dan distress. Bentuknya tadi bisa verbal dan bisa non verbal. Ada teriakan, ada penghinaan, intimidasi, harassment, tindakan yang menyebabkan hati resah, misal melihat sehingga kita risih gitu ya, melihat, memelotot, nah itu termasuk harassment. Juga isolasi sosial, lansia dilarang untuk keluar rumah, lansia dilarang untuk keluar kamar, itu termasuk emosional dan psychological abuse. Ada financial abuse, ada caregiver neglect, dan self neglect. Financial abuse, tadi saya cerita, ada nenek yang membelikan motor dari uang warisan suaminya, kemudian motor tersebut dijual. Lah, dilaporkan oleh anaknya bahwa ada penggelapan motor yang dilakukan ibunya. Ya, itu termasuk financial abuse. Atau bisa jadi gitu, ada cerita ibunya, orang tuanya kaya, si anak ya melakukan pengalihan kekayaan yang tidak disadari oleh orang tuanya. Bisa juga dengan paksaan, sama saja. Jadi pengalihan kekayaan dari orang tua ke anak ya yang tidak disetujui, tidak disadari atau dengan paksaan kepada lansia. Kemudian ada caregiver neglect ya. Ada caregiver neglect, jadi ada pengabaian. Bisa jadi pengabaiannya contoh makan yang tidak cukup, air yang tidak cukup, pakaiannya nggak pernah diganti, personal hygiene tidak diperhatikan, obat-obatan tidak diperhatikan, dan sebagainya. Kemudian sampai ke keselamatan pribadi juga tidak diperhatikan. Self neglect ini dilakukan oleh lansia sendiri. Jadi lansia tidak memedulikan lagi hidupnya, mengabaikan dirinya, tidak melakukan aktivitas hariannya. Tipe domestic elder abuse yang paling sering dilakukan adalah neglecting, pengabaian, kemudian fisik, finansial, emosional, dan seksual. Untuk yang melakukan adalah anaknya paling besar, 40%. Berikutnya adalah pasangan, ada juga grandchild, ada cucu, ada yang lainnya, ada orang tua, ada sibling, saudara kandungnya, service provider, teman, dan lain sebagainya. Apakah elder abuse itu termasuk kriminal? Ya, jadi itu bisa dikriminalkan ke ranah hukum. Fisik, seksual, finansial, material juga termasuk tindakan kriminal. Yang tidak bisa dikriminalkan adalah self-neglect, pengabaian sendiri oleh lansia tersebut. Physical abuse, ini di gambar sebelah agak saya samarkan,
Ada seorang lansia dengan memar di bagian mata. Ini tidak wajar, ya, lansia sampai mengalami memar tersebut. Jadi physical abuse ini adalah setidaknya ada tindakan fisik yang membahayakan, tindakan fisik kekerasan menyerang lansia. Contoh dari tindakan fisik itu adalah menggigit, memukul, menampar, memotong. Menyedihkan sekali ya, banyak sekali ini. Kemudian ada membakar, mendorong, menendang, menjepit, dan sebagainya bisa dibaca. Sampai ke seksual assault juga, penyerangan secara seksual, pengikatan, memaksa makan itu juga termasuk physical abuse. Kemudian lansia yang mengalami kekurangan makanan dan minum dalam waktu yang lama itu termasuk physical abuse. Tanda dan gejalanya tadi digambar bisa ada memar, kemudian ada patah tulang, ada dislokasi, ada penggunaan obat yang overdosis, tidak tepat, ya, obat-obat yang tidak tepat digunakan. Ada kacamata yang pecah, kemudian tanda restrain. Contohnya bekas ikatan. Ya, bekas ikatan bisa di tangan, di kaki, di leher. Kemudian anggota keluarga kalau itu yang melakukan, caregivernya, pelakunya melarang kita, tetangga, perawat untuk bertemu dengan lansia sendiri. Khawatir lansianya curhat, sehingga ketahuan kalau lansia tersebut mengalami kekerasan fisik. Bentuk lainnya, ada tahap penyembuhan dari luka-luka yang bervariasi. Ada luka yang baru, ada yang setengah sembuh, ada luka-luka lama, ya. Ada bekas terbakar, kemudian injuri yang terpola. Jadi bisa saja pelakunya melakukan kekerasannya berulang-ulang dengan alat atau dengan cara yang sama, sehingga ada injuri yang terpola. Mungkin sundutan itu menjadi terpola. Kemudian rambut yang rontok, ini bisa jadi karena dijambak, terjatuh. Kunjungan ke IR yang sering, emergency room yang sering, ya, jadi mungkin dari didorong, dislokasi ke IGD, lain waktu ke IGD karena sebab yang lain. Kemudian ada mata yang kehitaman, ada bilur-bilur, ini bekas pukulan benda tumpul, ada laserasi, kemudian luka terbuka, sayatan, irisan, ya, serta adanya nyeri, ya, nyeri di bagian visceral atau superficial. Tanda yang lain yang kita harus cermati, poor skin condition. Jadi kondisi kesehatan kulit yang buruk. Tadi banyak jejas luka, kotor, ya. Hygiene yang kurang. Kemudian ada hemoragi di bawah kulit, ya, di bawah kulit kepala, bisa mungkin karena terbentur, jatuh, dijambak dan sebagainya. Kemudian ada dehidrasi, malnutrisi, tanpa ada penyakit yang terkait dengan jelas. Ada penurunan berat badan, kemudian ada baju kotor, bahkan sampai juga terlambat pengobatan, ya. Terlambat pengobatan karena luka-lukanya. Ini juga termasuk dari physical abuse. Bagaimana cara kita mengkaji adanya physical abuse itu? Tanyakan kepada lansia, siapa orang yang telah berusaha untuk menyakitimu. Kemudian kapan injury,
kapan trauma luka ini terjadi terakhir. Apakah kamu takut pada seseorang? Bisa ditanyakan. Apakah ada orang yang menyentuhmu atau mencoba untuk menyentuhmu tanpa permisi, tanpa izin? Kemudian lihat, ya, tanyakan. Contoh, kita melihat ada black eyes, jadi ada mata yang hitam. Tanyakan ini kronologi kejadian, bagaimana itu bisa terjadi, kapan itu terjadi, apakah seseorang yang lain, did someone, jadi apakah ada seseorang yang melakukan ini padamu. Kemudian bagaimana dengan area tubuh yang lain, apakah ada memar juga yang lainnya, apakah ini pernah terjadi sebelumnya, dan sebagainya. Cek physical assessment. Anda perawat cek apakah ada bruise, ada kehitaman, ada bilur, ada rasa-rasi, ada luka-luka karena paksaan, fraktur, injury, trauma, luka yang tidak ditangani dengan baik, ada perdarahan, ya, tanda-tanda kekerasan fisik yang tadi kita bicarakan. Apabila lansianya menolak menjawab pertanyaan kita, buktikan dengan physical assessment tersebut. Terus review bagaimana hasil laboratorium. Bagaimana, apakah ada terkait dengan penggunaan obat yang tidak tepat. Berikutnya kita bicarakan sexual abuse. Sexual abuse adalah segala tindakan kontak yang tidak diinginkan. Kontak seksual yang tidak diinginkan oleh lansia. Contohnya, meraba, menyentuh tidak diinginkan, touching unwanted. Kemudian ada sexual assault, jadi ada perkosaan, ada paksaan berhubungan seksual, ada sodomi, ya, paksaan telanjang. Kemudian ada fotografi yang tidak diinginkan oleh lansia. Tanda dari sexual abuse ini ada bruise, ada luka di area-area spesifik, ya, bisa dibaca. Kemudian ada infeksi genital, penyakit genital yang tidak bisa dijelaskan. Dari mana ini lansia bisa mendapatkan infeksi menular seksual, misal padahal usia tersebut, ya, kalau secara budaya di Indonesia menurun aktivitas fisik, aktivitas seksualnya. Kemudian perdarahan vaginal atau anal yang tidak bisa dijelaskan. Ada noda darah di baju. Kemudian ada, ini sexual transmitted disease. Ada penyakit menular seksual. Tanya, ya, jadi ditanya pengkajian, apakah kamu takut dengan seseorang, apakah ada yang menyentuhmu tanpa permisi, seperti itu. Kemudian yang berbeda, apakah kamu hidup dalam rasa stres, frustasi, kemudian bagaimana dengan penggunaan alkohol, penggunaan drug abuse, ya, penyalahgunaan obat. Siapakah yang melakukan? Itu juga perlu ditanyakan. Kaji tanda fisik. Tadi tanda fisik. Ada bruise di sekitar area tertentu, ada penyakit menular seksual, ada perdarahan, ada discharge, ya, ada kotoran, ada darah di baju, terutama baju dalam, ya, dan tanda-tanda perkosaan, bleeding, ya. Nah,
Selain physical abuse, lansia juga seringkali mengalami psychological atau emotional abuse. Kalau lansia tersebut mengalami physical abuse, besar kemungkinan juga mengalami psychological atau emotional abuse. Ini couple ini sering dilakukan berbarengan, ya, yaitu segala tindakan yang menyebabkan nyeri emosional, menyebabkan sakit secara emosional dan distres. Physical abuse ini sering berkawan, ya, membarengi physical abuse. Bentuk dari emotional abuse bisa verbal dan non-verbal. Yang imbasnya bukan ke fisik, imbasnya ke mental logis. Emotional abuse ini bisa verbal dan non-verbal yang bisa menyebabkan masalah, ada sakit secara emosi dan psikologis. Bentuk dari verbal ini intimidasi, yelling, ya, berteriak, kemudian memanggil namanya saja, memanggil nama orang tua saja tanpa ayah, ibu. Kemudian berbicara dengan kasar, ridiculous, ya, dan blaming, menyalahkan. Karena kamu, karena aku dididik dengan salah, karena kamu aku tidak ini itu. Kemudian non-verbal bentuknya ignoring, pengabaian, mengisolasi lansia dari temannya, dari aktivitas kesehariannya. Ada teror kepada lansia, tidak mengizinkan kunjungan dan mengisolasi lansia. Tanda dari psychological abuse. Ada perilaku yang menyimpang, kemudian ada hambatan perkembangan, depresi, agitasi, tidak berkomunikasi, tidak responsif. Juga seringkali lansia tidak menggunakan baju yang sesuai dengan musim, dengan situasi. Lansia juga kotor, berbau urin, dan kadang berbau kotoran fekal. Banyak benda-benda yang tidak aman untuk lingkungan lansia, seperti lantai yang licin, banyak cairan, ada air tergenang, cahaya yang sedikit, suasana kamar yang lembab, juga sampah, penataan barang-barang di kamar atau di rumahnya yang bisa menyebabkan lansianya jatuh dan sebagainya. Kemudian ada kemerahan, ada luka. Seringkali lansia juga malnutrisi dan dehidrasi. Lansia tidak mendapatkan perawatan medis yang baik. Jadi ini sering terjadi karena berbarengan dengan physical abuse. Jadi tanda dan gejalanya juga nyaris sama. Tanda yang lainnya ansietas, baik dari ringan sampai berat, ada depresi, ada hopelessness, jadi merasa tidak ada harapan, merasa tidak bisa ditolong, berpikir untuk suicide, kemudian ada kebingungan, disorientasi, saya ada di mana, sekarang sedang tahun apa, kemudian ada menggigil, serta lansia bisa saja tidak ada kontak mata. Dia juga ada ini agitasi. Kita melakukan pengkajian terkait dengan emosional dan psychological abuse. Tadi bisa apakah Anda takut dengan seseorang, apakah seseorang berteriak kepadamu, mengancam, kemudian apakah menggunakan bahasa yang kasar, ya, dan sebagainya. Apakah dia stres, frustasi, apakah ada orang yang
secara rutin membantumu di rumah, ya, membantu kebutuhan fisik, kemudian merawat, ya. Kemudian apakah ada penggunaan obat-obatan yang salah, yang abuse? Misal, penggunaan obat yang salah, harusnya pasiennya ternyata minum obat anti hipertensi. Ternyata pasiennya, lansia tersebut tidak diberikan obat anti hipertensinya. Kemudian, apakah yang melakukan anaknya, ya, anggota keluarga, siapa yang melakukan? Kaji juga fungsi kognisi, fungsi mood, dan afek dari lansia, sikap lansia. Tanda tadi, tanda fisik, ada agitasi, ada sikap yang tidak tepat, responsif atau tidak, mudah diajak komunikasi atau tidak, delirika, demensia, depresi, serta yang lainnya. Kemudian ini ada finansial atau material abuse. Setiap pencurian, theft, setiap mencuri atau penyalahgunaan keuangan, ya, properti yang dimiliki oleh lansia, oleh seseorang yang dipercaya, terkadang dipercaya oleh lansia, bisa oleh ponakan, oleh anak kandung sendiri, oleh suaminya, pasangannya, oleh istrinya, oleh anak angkatnya, bahkan oleh caregivernya, pembantunya, ya. Jadi setiap tindakan mencuri atau penyalahgunaan uang dan properti lansia, ya, bentuknya bisa tadi misuse, jadi penyalahgunaan cek, kartu kredit, kartu debit, tabungan, ya. Kemudian pencurian cash, ya, pencurian uang cash, kemudian memaksa lansia bertanda tangan, misal untuk penyalahgunaan sertifikat tanah, kemudian memaksa kontrak pada lansia. Tanda gejala dari material abuse ini, lansia tidak bisa menjelaskan loss, jadi kehilangan income yang tidak bisa dijelaskan, kehilangan aset yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian lansianya bisa saja tidak makan, ya, pembayaran yang tidak benar, kemudian perubahan yang signifikan tiba-tiba dari jumlah tabungan, kemudian ada tambahan nama untuk signature card, jadi tambahan nama di buku tabungan lansia sehingga bisa orang lain yang mengambil. Kemudian auto refund atau banking dan other legal. Jadi penyalahgunaan tadi banyak kartu kreditnya, kartu debitnya, ceknya. Saya ada cerita dulu di panti sosial Werning Wardoyo Ungaran. Saya ada di situ lama membimbing mahasiswa. Ada lansia yang cantik, terurus dengan baik, ya, berbeda dengan lansia yang lainnya. Memang tampak kalau beliau dari keluarga yang berada, tetapi dibawa ke panti. Setelahnya saya bertahun-tahun interaksi dengan lansia tersebut. Suatu saat lebaran, lansia tersebut dibawa pulang oleh keponakannya. Ya, saya harap hal yang baik sehingga keponakannya mau merawat. Ternyata setelah 6 bulan, lansia tersebut kembali masuk ke panti dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi ada penganiayaan, ada physical abuse, lansianya rambutnya menjadi kotor, kutuan, banyak penyakit kulit, kemudian jelas ada emotional abuse. Lansianya menjadi sangat penyendiri, tidak mau berkomunikasi, yang tadinya padahal aktif,
menyapa mahasiswa, menyapa pengasuh, menyapa sesama. Sekarang menjadi tidak aktif, bahkan menjadi immobilis. Jadi lansianya sekarang menggunakan kursi roda, entah apa yang terjadi sebelumnya. Dan yang lebih membuat ini ya, hati ikut kasihan adalah ada pengalihan harta lansia tersebut pada ponakannya secara paksa. Setelah ada pengalihan harta, maka lansia tersebut dikembalikan ke panti. Ini kisah nyata. Ya, ada gangguan mental itu pelaku-pelakunya ya. Nah, cara mengkaji adanya financial abuse, siapa yang membayar tagihanmu, contoh begitu. Kapan terakhir kali ini lansia modern ya, karena sumber saya luar negeri. Kapan terakhir kali ke bank dan sebagainya. Kalau kita financial abuse, misal kalau pasiennya sakit, lansianya sakit tadi, siapa yang akan membayar biaya perawatannya? Ya, apakah selama ini lansia memegang uang? Bagaimana dengan tabungan-tabungannya? Mungkin lansia punya emas, di mana apakah aman menyimpan emasnya itu? Apakah hilang atau tidak? Seperti itu. Ini ditandai tadi bisa saja financial abuse ini juga couple bersamaan dengan abuse. Kita juga harus melihat tanda-tanda fisik. Apakah ada malnutrisi, ada luka, kemudian ada agitasi, ada kecemasan, lansianya tidak mau berbicara, dan sebagainya. Berikutnya adalah medical abuse. Medical abuse adalah tidak memberikan pengobatannya atau bahkan over medikasi, memberikan obat secara berlebihan. Contoh pengkajian yang kita dapati apabila pasiennya mengalami medical abuse. Pasiennya tidak membaik dengan pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Seharusnya tadi pasien diharapkan bisa mengontrol tekanan darah, ternyata obat tekanan darahnya tidak diminumkan, sehingga tekanan darah tidak terkontrol. Kemudian blood test, jadi pemeriksaan darah, ini bisa mengindikasikan peningkatan atau penurunan marker-marker tertentu dari medikasinya. Ini juga ada sleepiness, jadi pasiennya mengantuk terus. Bisa jadi pasiennya diberi obat-obatan yang menyebabkan mengantuk tidur, obat tidur. Ya, pasiennya grogi, tekanan darah meningkat, ini adanya over medikasi juga bisa. Yang berikutnya adalah domestic abuse. Domestic abuse itu adalah maltreatment, perlakuan kasar, abuse yang dilakukan seseorang yang spesial. Seseorang yang spesial dari lansianya. Siapa dia? Family membernya, anggota keluarganya. Anggota keluarga lansia siapa? Spouse-nya, pasangannya, bisa istrinya, bisa suaminya, sibling, saudaranya, kakaknya, adiknya, anak, teman, atau bahkan juga cucu, juga caregiver. Ya, family member yang ada di rumahnya, itulah disebut sebagai domestic abuse. Berikutnya ada neglect, ya, pengabaian.
Neglect ini lansia diabaikan secara kebutuhan fisik, kebutuhan kasih sayang, mental care, ya, sehingga lansia mengalami gangguan-gangguan fisik dan masalah emosional psikologikal. Kegagalan lansia untuk memenuhi kebutuhannya, makan, minum, kemudian berpakaian, perlindungan, personal hygiene, medicine, kenyamanan, personal safety. Saya pernah menguji mahasiswa dulu, seorang ibu dengan stroke, jadi ibunya sudah lansia, tidak bisa bangun dari tempat tidur, anaknya buruh pabrik. Ya, mereka tinggal berdua. Si anak ini menyediakan air minum, kemudian kebutuhan makan siangnya, makan sorenya, itu sekalian dari sebelum dia berangkat ke pabrik. Jam 7 pagi untuk makanan sudah siap. Tetapi bisa dibayangkan itu baru makanan dan minuman. Bagaimana kebutuhan yang lainnya? Contoh untuk toileting, wah begitu masuk luar biasa. Ya itu termasuk neglecting. Ciri-ciri dari neglect pengabaiannya ada malnutrisi, dehidrasi. Jadi pasiennya tidak dilakukan mukul, tidak dipukul, tidak. Tapi diabaikan, tidak dirawat. Tapi bisa menyebabkan malnutrisi, dehidrasi, tuh berbau pesing kan jadinya, gangguan personal care, ketidakadekuatan penyembuhan, kemudian ketidakadekuatan nih suhu heating. Ya kalau di luar negeri bisa 2 derajat minus. Ya bisa suhu dingin 4 musim. Bisa saja pasiennya mengalami hipotermia. Baju yang tidak bersih, kotor, ya terkena urin, terkena feses, kemudian medikasi yang kurang, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, sampai gigi karena tidak diberikan alat bantu. Kemungkinan ada kontraktur, dekubitus. Kontraktur dan dekubitus itu tadi pasien dengan stroke harusnya dialih baring, diposisikan supaya tidak kaku kontraktur, tidak luka tekan jadi borok. Kemudian ada wasting. Wasting itu sudah tinggal tulang belulang. Ya, kemudian ada muscle atrophy, ada pengecilan massa otot. Tanda yang lainnya tampak lansianya uncare, tidak dirawat, rambutnya berantakan, bajunya bisa tidak diganti, smell, berbau, ya, tidak mendapat pengobatan, tidak apalagi dental care, serta lansianya mengalami isolasi. Ada lagi self neglect. Ini pengabaian yang dilakukan oleh lansia sendiri. Jadi tindakan lansia ya mengabaikan treatment untuknya, untuk kesehatannya dan untuk keamanannya. Ketidakmampuan untuk memanage finansial, ya. Kemudian ada ketidakmampuan untuk melakukan ADL, ada upaya suicide, kemudian menolak pengobatan, isolasi, kemudian tindakan yang lainnya. Self-neglect ini bisa muncul ketika lansia mengalami stres depresi yang berat, bisa kehilangan anak, karena anak yang jauh jadi tidak semangat, kehilangan pasangannya, atau lansia tersebut mengalami abuse, domestic abuse, ya, sehingga akhirnya dia hopeless, dia tidak punya semangat hidup. Akhirnya pun dia melakukan self-neglect, pengabaian pada dirinya sendiri.
Ibaratnya untuk apa saya hidup karena tidak ada lagi yang peduli dengan saya, ya sudah self neglect. Kekurangan fasilitas toilet itu termasuk juga self neglect. Jadi pasien yang ngompol di tempat, BAB di tempat dan sebagainya. Untuk mengkaji self neglect, jadi bisa ditanya kapan, berapa kali kamu mandi, ya bagaimana, kenapa, apakah pernah menolak pengobatan, mengambil obat yang sudah diresepkan, kemudian apakah susah untuk mendapatkan, tidak mampu, tidak mau untuk mendapatkan makanan, air, baju. Jadi kita kaji adanya dehidrasi, malnutrisi, personal hygiene yang buruk, kemudian kondisi tempat tinggal yang tidak aman, ada infeksi serangga, bau fekal, bau urin, ketidaktepatan pakaian, ya. Kemudian tadi obat-obatannya. Selanjutnya, abuse yang lainnya adalah institutional elder abuse. Ini membuat hati miris ya. Institutional elder abuse yang seharusnya memberikan pelayanan perawatan yang baik untuk lansia. Tetapi ya, bisa jadi karena kekurangan jumlah perawat atau ketidakpuasan caregiver dari sistem penggajiannya, sehingga para caregiver ini melakukan elder abuse di lingkungannya, di fasilitas layanan untuk lansianya. Ya, besar risikonya bagi lansia yang mengalami demensia, kemudian tidak dikunjungi untuk mengalami institutional abuse atau neglecting dari caregiver yang seharusnya merawatnya. Contoh pengkajian. Kamu selama ini banyak berdiam diri, tidak interaksi. Berapa lama kamu berdiam diri selama ini? Kemudian, apakah ada orang yang membantumu? Apakah perawat mengabaikanmu? Ya, apakah aged care kalau di Australia disebut aged care. Bukan perawat ya, jadi berbeda profesinya dengan perawat. Jadi aged care ini juga membantu kebutuhan ADL dari lansia. Apakah ada pengabaian dari aged care? Ya. Kemudian bagaimana penggunaan obat ya? Apakah dikunjungi keluarga dan sebagainya. So, faktor-faktor risiko yang bisa menjadi penyebab abuse. Salah satunya ada kesehatan yang buruk. Jadi ketika lansia sakit, dia berisiko mengalami abuse. Kalau lansianya masih sehat secara fisik, dia mobilitas masih tinggi, bisa ke pasar, bisa ke masjid, ya, tidak akan begitu menjadi beban anak atau orang yang ada di rumah. Tetapi ketika dia mengalami imobilitas, stroke, ya, itu akan menjadi faktor risiko karena menjadi beban bagi keluarganya. Kemudian ketidakmampuan untuk melakukan ADL-nya, gangguan kognisi, kemudian tinggal dengan yang lainnya, tinggal bersama orang lain. Tadi contoh dengan keponakannya, dengan saudaranya, dengan siblingnya. Lansia yang mengalami isolasi sosial
Kalau dia interaksi sosialnya masih baik, orang lain di lingkungannya akan menyadari kalau lansia ini mengalami abuse. Tapi kalau lansianya saja mengalami isolasi sosial, bisa saja dilarang keluar, atau hambatan fisik tadi, post-stroke, sehingga orang lain di lingkungannya, Pak RT, tetangga gitu, tukang sayur, tidak bisa melihat bahwa lansia tersebut mengalami abuse. Kemudian lansia dengan depresi, dengan kebingungan, confused, ya, ini bisa mengalami abuse. Gangguan mental dan fisik, ada stroke, inkontinensia, inkontinen tadi ketidaktepatan waktu, ya, pasiennya tidak bisa mengatur, mengontrol bladder dan fekal, ini mengganggu lingkungan, mengganggu orang lain di rumahnya. Jadi ketika pasien yang ngompol bisa jadi menjadi abuse. Alzheimer. Kemudian wanita. Lansia wanita berisiko mengalami abuse serta usia yang sangat tua, lebih dari 85 tahun. Faktor risiko lainnya, ya, riwayat kekerasan di dalam keluarganya. Ingat teori social learning teori. Ya, waktu kecil melakukan child abuse berarti ada riwayat, ada histori kekerasan dalam rumah tangganya. Kemudian ada tindakan disruptif, tindakan yang tidak tepat, ada gangguan mental, ketergantungan obat, alkohol, drug abuse, ketergantungan pada caregiver, kemudian stres, kelelahan fisik dan emosional dari caregivernya. Anaknya sudah lelah, suaminya sudah lelah, sehingga bisa menyebabkan abuse. Kemudian tidak memiliki penghasilan, pekerjaan, tidak ada penghasilan bisa menambah beban bagi anggota keluarga. Kurangnya sport komunitas dan sosialnya, ya, serta tidak cukupnya income, tidak cukupnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan dasar. Selanjutnya, bagaimana mencegah, preventing elder abuse and neglect. Bagaimana mencegah kekerasan pada lansia dan pengabaiannya. Ada kita sebagai caregiver, sebagai pelayan kesehatan, pemberi layanan kesehatan pada lansia, kita dengarkan, kemudian kita intervening, kita bertanya, kemudian kita edukasi. Ada hal-hal yang perlu dipastikan untuk memproteksi lansia. Lansia tetap dianjurkan, dipromosikan bahwa harus stay sociable and active. Jadi lansia diharapkan tetap sociable, jadi tetap berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan aktif. Berhubungan baik dengan tetangga, dengan teman, ikut terlibat dalam aktivitas komunitinya, aktivitas lingkungannya, melakukan medical check up secara reguler, dental care secara reguler. Kemudian kalau di luar negeri nggak ada WA, ya, nggak ada sosial media, nggak ada Instagram, jadi membuka mailnya, kotak suratnya itu bentuk dari berhubungan dengan orang lain serta membalasnya. Kemudian meningkatkan hubungan sosialnya, memperbolehkan teman, tetangga untuk berkunjung ke rumah. Sebaiknya memiliki best friend, memiliki teman
terbaik, sehingga ketika tidak ada kontak akan dicari oleh teman tersebut, ada apa sahabat saya ini, apakah sakit atau tidak. Keep in touch, jadi tetap berhubungan dengan teman-teman lamanya, bisa teman alumnus SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya. Berikutnya, jaga organize propertinya ya, harta bendanya. Beritahu seseorang yang dipercaya, bisa pengacaranya, bisa suaminya, orang yang dipercaya, anaknya, tentang keuangannya, tentang bank account-nya, kemudian ceknya, depositonya, di mana perhiasannya. Beritahu seseorang yang bisa dipercaya. Kemudian aktif menggunakan ponsel ya. Jadi kalau di luar negeri terkadang telepon rumah itu yang menjawab hanya mesin saja. Tapi pastikan setiap ada telepon yang masuk ya, sebisanya diangkat sendiri. Itu menandakan bahwa dia able to, bisa melakukan ya, dia masih keeps dengan orang lain, masih interaksi dengan orang lain. Jangan meninggalkan uang atau benda berharga secara terbuka. Ini bisa menimbulkan motif kejahatan. Kemudian beritahu polis atau tetangga ketika kita berada jauh dari rumah untuk beberapa waktu. Misal saya akan berkunjung ke anak saya untuk 2 hari, 1 bulan, 1 minggu, sehingga keberadaannya diketahui. Berikutnya, kita edukasi di mana lansia bisa mendapatkan pertolongan. Kalau ada abuse, ada perkosaan, ada yang lainnya, ada neglect tadi, maka ada hotline, ada telepon-telepon yang bisa dihubungi. Kepolisian terdekat, puskesmas terdekat, konselor, ambulan, ya, krisis center, mental health service center, rumah sakit terdekat, seperti itu. Kemudian bagaimana kita mendeteksi adanya abuse pada lansia? Ya, ini sedikit susah untuk dideteksi oleh tenaga kesehatan, maka kita harus jeli melihat apabila ada lansia yang masuk ke IR, keluhannya jatuh, apakah tanda-tanda jatuhnya itu tepat atau tidak. Ya, luka-luka jatuhnya tepat atau tidak. Seringkali lansia menyembunyikan fakta bahwa dia mengalami abuse karena perasaan sayang, karena perasaan tidak percaya anaknya, suaminya melakukan hal tersebut. Sehingga lansia sendiri ketika dikaji juga akan diam. Korban merasa malu, merasa saya patut disalahkan, saya pantas untuk menerima ini, ya. Saya akan sabar untuk menerima ini, sehingga kita akan kesusahan untuk mendeteksi. Tetapi penting melihat bagaimana sikap, mental dan fisik gejala-gejala itu, apakah ada ciri elder abuse atau tidak. Seringkali lansia terlihat tetap normal, ya, karena upaya menutupi. Kita cari apakah ada gangguan kognitif, gangguan auditori, gangguan bicara, visual. Lihat apakah ada restrain, ada isolasi, ya. Bagaimana cara dia berpakaian, apakah ada injury, ada gangguan fisik, ada trauma fisik yang tampak, bisa bekas darah di baju, bau urin, ya.
Maka dari itu kita tenaga perawat pun harus kritis, bisa menjadi ranah penelitian dalam keperawatan terkait dengan elderly abuse. Kemudian meningkatkan, memenuhi kebutuhan reporting guideline. Jadi supaya sistem pelaporan kalau ada kekerasan pada lansia menjadi tepat, cepat, sehingga lansia bisa ditangani dengan baik untuk mempertahankan keselamatan dan kesejahteraannya, serta mengetahui situasi yang menyebabkan elder abuse. Apakah ada program-program yang efektif untuk menghindari elder abuse? Ini tips bagaimana mengintervensi korban elder abuse. Mereka denial, ya, karena mengalami hal tersebut, tidak percaya. Orang yang dia percayai seharusnya merawatnya melakukan abuse. Jadi banyak korban yang menyalahkan dirinya sendiri, ya, memendamnya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Merasa marah, iya, merasa malu, tetapi takut dan powerlessness, tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan itu. Maka dari itu, cara kita melakukan interview pada lansia yang kita duga mengalami abuse, saat kita wawancara sebaiknya tanpa kehadiran caregiver-nya yang kita duga. Tadi pengantarnya anaknya, pengantarnya suaminya. Nah, kita wawancara dengan lansia yang kita duga mengalami abuse tanpa mereka, sehingga pasiennya merasa aman, merasa dihargai. Kemudian kita melakukan izin bahwa kita akan bertanya, kita akan mewawancarai, kita akan mengkaji luka-lukanya, serta sampaikan kepada lansia bahwa kita pernah melihat luka-luka yang seperti ini, di mana luka-luka yang seperti ini seringkali disebabkan karena abuse, karena kekerasan. Kemudian sampaikan juga bahwa kekerasan pada lansia sering dilakukan oleh family member-nya. Dengan pancingan seperti itu diharapkan lansia tersebut mau terbuka. Apakah benar mengalami abuse atau tidak? Kita juga bisa memberikan edukasi kesehatan pada caregiver-nya, pada anaknya, pada suaminya, pada perawat lansianya. Jangan sampai mengalami stres. Jadi, kalau sudah mengalami stres saat merawat lansia, ask for help, ya. Jadi Anda berarti butuh bantuan, baik dari teman, dari relasi yang lain, dari agensi perawatan lansia, sehingga lansia bisa dibantu oleh mereka dulu. Tidak hanya caregiver yang selama ini menangani lansia, sehingga caregiver yang kelelahan ini, yang stres ini bisa istirahat, ya, bisa istirahat dulu. Carikan adult daycare program, jadi titipkan bisa. Jadi kalau luar negeri mah modern, ya, jadi bisa titipkan dulu 1 minggu, sehingga caregiver anaknya, misalnya caregivernya anaknya merasa rileks, nyaman di rumahnya, tenang, untuk siap merawat lansia kembali. Sarankan tetap sehat, ya, tetap fit. Kemudian kalau mereka mengkonsumsi obat sendiri juga harus mendapat medical care yang baik, sehingga faktor lelah fisik, lelah emosi
tidak menyebabkan dia melakukan elder abuse. Juga instruksikan pada caregiver adopt stress reduction practice. Jadi turunkan stresnya, lakukan latihan-latihan relaksasi, kemudian olahraga, konseling depresi, ya. Cari peer group yang sesama perawat lansia. Apabila caregiver ini ternyata ketergantungan obat, ketergantungan alkohol, maka ask for help. Cari bantuan untuk berhenti dari itu. Karena faktor-faktor tadi itulah yang bisa menyebabkan caregiver ini melakukan elder abuse. Jadi kita memberikan edukasi baik pada lansianya maupun pada caregivernya supaya tidak terjadi elder abuse. Kemudian instruksikan pada teman atau family member yang dekat dengan lansia tersebut, ya, kaji lihat tanda gejala apabila lansia mengalami kekerasan. Kalau ada dugaan mengalami kekerasan, laporkan. Bisa laporkan ke polisi, laporkan ke RT, laporkan ke puskesmas, bawa ke puskesmas, ya. Nih, bahwa lansia yang diduga mengalami elder abuse itu untuk berobat, ya, bahwa obat-obatan yang dikonsumsi oleh lansia kalau ada, apakah tepat dosisnya, bagaimana, apakah kadaluarsa atau tidak, tepat dengan penyakitnya atau tidak. Kalau terlihat ini ada lansia yang diduga mengalami financial abuse, maka bersama dengan lansia ke bank, apakah ada pengurangan, ya? Apakah ada pengurangan yang tidak bisa dijelaskan dari akun banknya? Apakah perhiasannya hilang? Apakah ada kehilangan surat-surat berharga? Ya. Kemudian sering telepon, berkunjung, menjaga kontak sosial dengan lansia yang diduga mengalami abuse. Kalau dihalang-halangi, sekarang datang pagi, dihalangi anaknya, besok datang lagi dihalangi, ini dugaan sekali, ya. Kemudian bisa apalagi ini? Demikian dari saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa mencari sumber-sumber belajar ilmu yang lainnya. Kalau ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.